Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang kecakapan digital yang insya Allah kita yakin optimis, tetap sehat dan semangat untuk sukses belajar dan mengajar di kelas digital ini, sehingga dengan kecakapan kita bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai guru dan murid. Nah, guru dan murid kewajibannya apa? Ya, belajar dan mengajar. Nah, itu Kak Ayu Perwari, terima kasih atas kesempatan, dan juga semuanya lain yang siap tetap semangat, dan juga para peserta di sini, terutama para murid yang masih duduk di SMP, karena saya juga belajar di SMP, dan juga peserta yang lain, baik ya masyarakat umum, dan mungkin ada pengajar, dosen seperti narasumber kita, dan juga peserta dari kalangan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kekurangan kami mohon maaf. Waktu dan tempat kami berikan pada Kak Ayu Perwari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Widodo atas pemaparannya, luar biasa sekali. Tadi menjelaskan dari pilar kecakapan digital atau digital skill. Jadi tadi Bapak Widodo menjelaskan ada 10 kompetensi literasi digital yang perlu dipraktekkan ya Pak di dalam ruang digital. Dan selain itu juga harus mampu cakap nih yang namanya menggunakan perangkat kertas serta juga perangkat lunak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Widodo atas pemaparannya, luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Dan nanti kita ketemu lagi ya Pak di sesi tanya jawab. Oke, baik. Baik, rekan-rekan sekalian, jika masih ada pertanyaan untuk Bapak Widodo, silahkan langsung saja tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan mencantumkan nama, nomor handphone yang terkoneksi dengan Digital Money, dan juga tuliskan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Tentunya pertanyaannya harus sesuai dengan pemaparan dari para narasumber dan juga tema pada siang hari ini. Dan selanjutnya, ini pilar yang keempat, yaitu pilar digital ethics atau etika berdigital, dan saya mau mengundang salah satu narasumber kita yang luar biasa juga pastinya, yaitu Bapak Teddy Muhtadi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Nguter Kabupaten Sukoharjo. Apakah Bapak Teddy sudah bergabung? Baik, selamat siang Bapak. Mohon maaf Bapak, sepertinya suaranya belum terdengar di saya. Oke, baik. Sudah terdengar Bapak? Sudah? Ya. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ayu Perwari, ya. Sehat semuanya. Oke. Baik, Bapak, sebelum Bapak memulai pemaparan, seperti narasumber sebelumnya juga, saya mohon izin mau mengingatkan kalau waktu pemaparan Bapak selama 25 menit, dan mohon izin juga nanti di 5 menit terakhir mungkin saya akan menginformasikan kepada Bapak. Terima kasih. Ya. Insya Allah. Oke, siap. Silakan Bapak untuk memulai pemaparannya. Oh ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma tukun ibadah ya man yasha wa wal qabil aziz. Wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita bisa bersama-sama melakukan webinar dan doa yang kami aturkan, semoga semua sehat dan tetap bahagia. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang saat ini ikut menyimak Kominfo yang memberi kesempatan sharing literasi digital hari ini. Teman-teman guru karyawan SMP Negeri 2 Nguter yang tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Teman-teman alumni IN dan IKA Provinsi Jawa Tengah Gayeng, sobat mahasiswa kampus belajar di SMP Negeri 2 Nguter, teman-teman MGMP PJOK Kabupaten Sukoharjo Makmur, orang tua, anak-anak peserta didik dan peserta webinar seluruh Indonesia yang telah mengakses webinar saat ini, seluruh tim webinar yang hari ini berkolaborasi, dan pada Kakak Mofid sebagai call nantinya Mas dosen atau Pak atau Mas Reza Sukman Nugraha MHUM, Mas Razili Sabardi, Mas Widodo SPD, sahabat seperjuangan di dunia pendidikan, dan Kak Ayu Perwari
sebagai moderator. Izinkan saya melaksanakan sharing pada kesempatan ini. Lanjut. Bapak dan Ibu, kita pada kesempatan ini melaksanakan yaitu webinar upaya meningkatkan kapasitas guru dan siswa dalam literasi digital dalam gelar digital etik. Bapak dan Ibu, pada kehidupan manusia di era modern hampir semuanya itu menggunakan teknologi yang canggih. Apapun terasa mudah, terutama teknologi komunikasi, yaitu berupa internet. Kehadiran internet di tengah-tengah kita manfaatnya luar biasa dan membawa perubahan interaksi antar manusia. Selama ini secara umum kontak, komunikasi dialami secara fisik. Namun di saat sekarang komunikasi itu tak terbatas. Melewati jaringan internet dibangun, maka waktu ruang tanpa batas, tidak tersekat oleh negara dan budaya. Teknologi internet pada ruang digital yang diikuti manusia dari berbagai karakter, berbagai kepentingan, dan kompetensi yang berbeda menyebabkan munculnya keburukan seperti kekacauan moral ataupun kekacauan sosial. Apabila tidak dilandasi peraturan dan tanggung jawab dan nilai-nilai kebaikan untuk kemanfaatan kehidupan ini. Teknologi digital sebagai anugerah untuk kita sangat pantas kita syukuri dan digunakan untuk mengangkat derajat kemuliaan manusia, bukan sebaliknya untuk kehancuran dan kejahatan. Media digital Indonesia perkembangannya sangat pesat oleh para ahli pemangku kebijakan pemerintah, secara khusus diarahkan untuk perilaku yang etis menuju kebaikan bersama. Perubahan informasi yang terjadi dari media lama, dari media old ke new media, ke media yang baru, ditandai dengan berubahnya teknologi dan sarananya. Yang dulu dapat hanya menggunakan koran, kemudian televisi, radio, sekarang sudah berubah sangat drastis, dan semuanya dapat mengakses. Semua yang memiliki sarana prasarana dapat mengakses ke semua arah tanpa batas tadi. Komunikasi yang tadinya konvensional ke mode partisipatoris atau komunikasi berlangsung dua arah dan keduanya maka ruang digital akan membawa kita pada sejalan apabila itu untuk kemanfaatan. Coba kita lanjut ya. Arus informasi yang cepat membuat semangat saling berbagi tanpa menyakiti. Lewat peralatan gawe atau gadget atau smartphone, maka penggunaannya perlu mengedepankan etika berkomunikasi. Dari orang tua pada anaknya, dari guru kepada siswanya, dari kakaknya pada adik-adiknya. Kita yang punya sahabat dan kerabat juga saling berbagi tentang tata krama, tanggung jawab, dan memanfaatkan gawe yang kita gunakan itu betul-betul bermanfaat, bukan untuk membuli, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menghina. Itulah etika yang harus kita siapkan ke depannya. Tata krama, sopan santun untuk orang-orang kita sudah terlatih tanpa digital. Nah, di saat digital inilah kita buktikan bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang suka menyakiti. Lanjut.
Hasil survei yang bersumber pada Via Social and Hotset tahun 2020 disebutkan bahwa jumlah pegawai yang dimiliki orang Indonesia itu cukup banyak dibandingkan dengan jumlah atau populasi penduduknya. Itu di atas 124%. Jadi lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk. Dan bersamaan hasil survei penggunaan internet dan gawe tersebut, maka secara khusus ini menunjukkan bahwa satu orang itu akan memiliki lebih dari satu. Sebab apabila dibandingkan dengan jumlah dewasa anak-anak, nah ini kan lebih dari rata-ratanya. Jadi satu orang bisa memiliki 1-2 gawe yang dibawanya, dimilikinya. Contohnya di sekitar kami ada beberapa teman itu tidak hanya satu yang dimiliki. Itu yang menjadikan kita sebagai guru, sebagai siswa harus betul-betul memiliki etika dalam berinternet. Itu betul-betul harus kuat, harus memahami, dan harus juga menyadari bahwa itu sangat mempengaruhi diri kita dan orang lain. Ya, waktu mengakses internet orang Indonesia juga tergolong cukup tinggi. Jadi cukup tinggi untuk kesehariannya. Jadi dalam sehari orang Indonesia itu menurut hasil survei itu hampir 8 jam untuk mengakses internet, melebihi ketika melihat televisi. Jadi melihat televisi itu hanya 3 jam 4 menit. Nah, hasil surveinya begitu. Separuhnya termasuk teman-teman seluruhnya itu menggunakan internet bahkan dari pagi sampai sore malam. Nah, itu lowongnya sedikit atau hampir seluruhnya. Kita contohkan atau saya ilustrasikan seorang guru yang hadir di sekolah mulai presensi online, dilanjutkan mengajar dan menyelesaikan tugas-tugasnya itu menggunakan gawe hampir 6 jam kalau kita lihat. Jadi kadang istirahat sebentar, sholat, pulang sekitar jam 1 siang atau setengah 2 itu menggunakan gawenya hampir 6 jam. Apalagi nanti di rumah otomatis juga tetap akan melihat pegawai yang dimiliki. Next. Ya. Kemudian teknologi untuk literasi digital tidak serta-merta tentang keahlian menggunakan saja atau menyebarkan informasi kepada orang lain. Namun terkait etika atau cara penggunaan teknologinya akan mempengaruhi nasib orang lain dan juga nasib kita. Kecanggihan teknologi akan membawa manfaat apabila itu dimanfaatkan secara maksimal. Sebab apa? Teknologi dapat dimanfaatkan secara literasi. Literasi berarti cakap. Ketika menggunakan digitalnya itu, maka akan menghemat waktu. Ketika seseorang guru, seorang siswa, seorang mahasiswa, orang tua akan mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun saja selama kita memiliki kuota internet. Yang kedua, lebih hemat biaya. Banyak situs dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Kita bisa menggunakan apapun lewat belanja
lewat tawaran-tawaran apapun, tetapi harus ingat seperti tadi harus adanya keamanan digital juga seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Ketiga adalah memperluas jaringan, menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Saya contohkan di tempat saya ada beberapa pengrajin gitar, pengrajin ketipung, pengrajin alat-alat musik. Itu ketika melakukan komunikasi, melakukan apapun itu sudah menggunakan jaringan internet dan dapat berlangsung dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan apapun. Apalagi kita sebagai guru dan siswa dengan menggunakan jaringan internet, maka komunikasi pagi, siang, sore kita menanyakan apapun akan terlayani dengan baik dan dengan mudah. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet, maka itu akan berlangsung cukup mudah. Di sana harganya lebih mahal, di sini lebih murah, ambil apapun bisa. Seorang guru juga sama, ketika akan membuat keputusan, oh ini kurang bagus untuk anak-anak, untuk peserta didiknya, anak-anak yang mengakses juga akan tahu seluruhnya. Kelima, belajar lebih cepat dan efisien, maka akan mencari arti suatu kata tertentu. Misalnya hari ini kita mau membuat atau mendapat tugas, maka tugas itu kita browsing di internet, maka kemudian akan didapat aplikasi yang diperlukan akan muncul. Nah, inilah manfaat-manfaat yang perlu dioptimalkan oleh guru dan siswa serta para pelajar seluruhnya. Yang keenam, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Kalau dahulu informasi itu kan nunggu besokan ketika kita pengen literasi membaca. Nah, nunggu koran pagi jam 6 ditunggu belum datang, jam 7 ditunggu baru terlihat. Nah sekarang tidak, hari ini ada kegiatan atau sesuatu, maka 2 detik, 5 menit, 10 menit sudah muncul, dan itu dapat diakses oleh semuanya, oleh guru, oleh siswa, oleh masyarakat umum, dan semua yang ingin mengetahui. Jadi memperoleh informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas di daerah mana, di Jakarta, mau mencari tiket, mau mengetahui rumahnya saudara kita di Jakarta, di Surabaya, lewat Google Map kita bisa melihatnya. Yang ke-7 adalah ramah lingkungan. Dengan menggunakan internet, maka menghemat kertas yang kita gunakan. Dengan menggunakan internet, maka buku-buku yang tadinya tebal 5-10 cm, nah, kita akan dapat mudah mencari kosakatanya, mencari bentuknya seperti apa, itulah lewat internet, dan itu ramah. Yang terakhir dari manfaat literasi digital adalah memperkaya keterampilan, yaitu membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Gunakan internet untuk kemanfaatan, untuk kebaikan. Jadi caranya kemudian teknologi literasi digital akan membawa kita untuk selalu melakukan percobaan, melakukan suatu apapun, dan perlu adanya keharmonisan antara yang bisa menggunakan ke teman yang belum bisa menggunakan, sehingga ada edukasi
tentang peraturan etika dalam penggunaan internet. Nah, bagaimana guru mengenalkan literasi digital lewat internet pada siswanya? Nah, ini perlu juga adanya kesinambungan proses yang cukup perhatian. Internet merupakan interconnection networking, merupakan bagian literasi digital, akan memiliki manfaat juga untuk sumber ilmu pengetahuan dan sarana pembelajaran. Kemudian pertukaran data digital untuk komunikasi langsung, data dan informasi terkini apa yang dimiliki, kemudian memudahkan mencari dan memperoleh sumber-sumber referensi, lebih cepat dan mudah dalam memperluas pertemanan. Kalau kita mengadakan transaksi bisnis dapat dilakukan lebih cepat, tidak nunggu-nunggu. Kita mengirim sesuatu, menyampaikan sesuatu akan lebih cepat. Sarana promosi, misalnya digunakan untuk sarana promosi, maka akan lebih murah. Dan bisa juga digunakan sebagai sarana apresiasi seni budaya, menampilkan budaya lokal ke tempat yang lain, sehingga kita dan yang lain akan mengetahui apa yang berada di tempat kita. Kemudian akses berbagai macam hiburan akan mudah juga diterima. Nah, ini perlunya adanya proses antara seorang guru yang memiliki kapabilitas atau kapasitas yang sudah dimiliki secara profesional untuk kemajuan anak-anak peserta didik atau siswa-siswanya. Next. Kemudian bagaimana cara mewujudkan digital ethic? Nah, ini tidak mengumbar data pribadi yang penting di sosmed seperti yang disampaikan oleh sobat-sobat narasumber tadi. Kemudian tidak membalas email dari seorang yang tidak dikenal, maupun jangan mengunjungi link yang mencurigakan. Saya pernah mendapatkan hadiah 1 miliar lewat surat yang diantar secara manual, kemudian lewat sosmed. Kami mencoba browsing melihat apapun, tetapi itu mencurigakan, maka saya, keluarga saya tidak akan menerima hadiah 1 miliar ini. Jadi begitu. Kemudian tidak mudah percaya begitu saja setiap informasi yang diperoleh dari internet. Wah, ada ribut-ribut di sana, kemudian kita share ke sana. Itu artinya kita menyebarkan sesuatu tanpa tanggung jawab, tanpa tahu peraturan. Maka disinilah letak kita secara bersama-sama melakukan literasi digital untuk mengetahui seberapa jauh kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi yang betul-betul bermanfaat untuk kita dan untuk teman-teman kita, keluarga kita. Di dalam penggunaan gawe, di dalam melakukan komunikasi, maka tata bahasa yang baik selama berkomunikasi di internet itu perlu dipahamkan, perlu dimengerti oleh semuanya. Ya, Mbak Yu? Bapak Teddy, mohon izin mau mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya, Pak? Yes, siap. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjut, memanfaatkan internet sebagai media literasi digital dalam menguasai pengetahuan yang berkembang saat ini. Jadi manfaatkan itu. Jangan hanya digunakan untuk sesuatu yang kurang atau tidak ada faedahnya bagi kita dan kemanfaatan untuk orang lain. Next. Berpikir matang ketika mempublikasikan sesuatu di internet. Jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya,
kita mau mempublikasikan sesuatu kemudian bermasalah secara hukum. Nah, ini sangat tidak nyaman untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain di sekitar kita. Ini perlu berhati-hati. Berpikirlah jernih, berpikirlah matang untuk melakukan itu. Apabila akan membuat akun di internet, silakan membuat password yang coba agar terhindar oleh pencurian akun oleh orang lain. Gunakan huruf besar, huruf kecil, angka yang dibolak-balik dan lain. Mengakses internet seperlunya dan dapat membagi waktu untuk kepentingan yang lain. Jangan hanya terfokus di internet saja, dipanggil oleh ibunya, oleh bapaknya untuk melakukan sesuatu, masih tidak bergerak dari situ. Tetap fokus di internet, jangan sampai. Next. Ada beberapa ancaman yang perlu diwaspadai ketika kita menggunakan internet. Seperti yang disampaikan oleh para tadi, ada spam, kemudian ada malware, malicious software. Jadi kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Spam adalah email sampah yang kerap datang jika kita melakukan sesuatu, masukkan ke spam dan lainnya. Ini perlu diketahui, perlu dijaga oleh kita, oleh orang-orang yang dekat dengan kita, diberitahukan kepada saudara-saudara kita. Gitu. Selain itu ada juga next, selain spam, malware, ada spyware, phishing. Tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan betapa pentingnya keamanan, kemudian betapa pentingnya menjaga aturan yang ada. Next. Tanamkan etika digital, etika menggunakan gawe sedini mungkin pada anak. Mintalah anak tidak mengunci tampilan akun agar tetap terpantau. Kemudian mengajak anak kritis, diskusikan apa yang diperlukan, apa yang menjadi permasalahan, diskusikan. Penggunaan media blog dilatihkan pada anak. Agar apa? Anak menjadi seorang yang kreatif. Nah, bukannya menjadi anak-anak yang hanya pintar menggunakan, tidak bisa memahami selanjutnya. Eksplorasi minat dan bakat dengan informasi yang ada. Minat anak akan terdeteksi. Saya berharap anak-anak Indonesia ke depannya ada tes DNA untuk mengetahui minat bakatnya anak, sehingga kita dengan mudah secara menjaring minat dan bakat itu lewat tes DNA, lewat internet. Kemudian konsisten dalam menerapkan hukuman jika anak, jika ada kerabat kita, sobat kita itu melakukan pelanggaran. Misalnya di WhatsApp ada beberapa orang yang tidak menyadari melakukan bullying atau melakukan sesuatu yang tidak nyaman, maka diingatkan dan segera untuk dihapus. Jadi itu. Ingatkan saat menggunakan gadget itu mengakses hal-hal yang tidak nyaman. Selalu ingatkan. Kemudian menanamkan etika berkomunikasi secara nyaman juga. Next. Bentar. 8 etika bermedia sosial. Yang pertama, hati-hati menyebarkan informasi tidak nyaman. Gunakan etika saat berinteraksi. Hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Pastikan unggahan yang selama ini digunakan tidak mengandung sara. Manfaatkan media sosial dengan seluas-luasnya dan pastikan juga mencantumkan sumber konten yang diunggah. Manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri dan jangan lupa
yaitu selalu mencantumkan sumbernya. Next. Inilah konten unggulan yang dimiliki oleh teman-teman, biasanya Facebook, Instagram, Twitter, dan itu yang sering digunakan. Satu lagi, next. Terima kasih apa yang sudah saya lakukan di sharing ini sesuai peraturan etika dalam digital. Maka di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita tetap harus menghormati aturan yang berlaku di tempat. Terima kasih seluruhnya, Mbak Ayu. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, masih ada salah-salah kata, dan kami akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Teddy atas pemaparannya, luar biasa sekali, dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat ya Pak. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Bapak Teddy. Oke, baik, buat rekan-rekan sekalian, jika masih ada pertanyaan untuk Bapak Teddy, tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar, karena nanti akan ada 15 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Dan tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari keempat pilar literasi digital, dan sekarang saya mau mengundang salah satu key opinion leader kita untuk sharing-sharing dengan kita semua yang ada di sini terkait tema kita pada siang hari ini, yaitu ada Bang Mohwid, seorang akademisi S3 dan juga entrepreneur. Apakah Bang Mohwid sudah bergabung? Halo, selamat sore Kak Ayu. Apa kabar? Halo, selamat sore. Alhamdulillah baik. Bang Mohwid, gimana kabarnya? Sehat? Aku juga alhamdulillah baik, sehat dan juga semangat nih Kak Ayu. Dari tadi siang sampai sekarang masih tetap semangat, apalagi khususnya buat teman-teman dari Kabupaten Sukoharjo. Wah, luar biasa banget nih, masih bertahan di atas 100 tuh luar biasa ya. Tetap sabar, tetap mendengarkan materi dari para narasumber. Dan juga tentunya Kak Ayu cantik banget sore hari ini, dari awal masih tetap semangat ya. Dan juga tentunya aku jadi juga mau excited nih untuk mendengarkan sesi sharing bareng Kak Ayu nih. Wah, luar biasa sekali. Baik, Bang Mohwid, mungkin nanti aku minta waktunya sebentar aja ya Bang, untuk sharing-sharing dengan rekan-rekan semua yang ada di sini terkait tema kita pada siang hari ini, yaitu literasi digital sebagai upaya meningkatkan kapasitas guru dan siswa. Nah, kan yang tadi tuh kalau nggak salah Bang Mohwid nih seorang akademisi S3 ya, berarti Bang Mohwid lagi menjalankan program S3 gitu ya? Betul Kak Ayu, betul banget. Nah, mau tanya nih dari Bang Mohwid sendiri. Bang Mohwid ini sebagai seorang bisa dibilang mahasiswa S3 lah ya. Seorang mahasiswa S3 ini bagaimana nih pengaruh dari perubahan digital gitu, perubahan digital saat ini untuk Bang Mohwid sendiri sebagai seorang akademisi S3 dan juga entrepreneur? Baik, terima kasih banyak Kak Ayu. Di sini kan kita berbicara bagaimana pengaruh teknologi digital itu sendiri, apalagi di masa saat ini. Sebelum aku jawab pertanyaan dari Kak Ayu, tentunya aku menyapa dulu nih para narasumber yang sudah keren-keren banget. Tadi ada Pak Reza, ada Pak Razi, kemudian ada Pak Widodo, dan juga terakhir Pak Teddy tadi yang sudah semangat juga nih, walaupun menunggu satu persatu tetap bisa memberikan materi yang luar biasa keren-keren banget. Nah, seputar teknologi saat ini tentunya Kak Ayu, aku sendiri sebenarnya masih menyesuaikan nih dengan biasanya kan kalau kita belajar di sekolah atau mungkin di kampus secara tatap muka ya, walaupun sekarang pun sudah mulai beberapa menerapkan yang 50% hadir, 50% secara online juga. Namun yang perlu diwaspadai dan juga perlu diperhatikan sama orang tua semua, kita semua harus tetap menjaga kesehatan itu sendiri. Jangan sampai sudah semangat datang ke sekolah atau ke kampus malah nanti berkerumun atau mungkin imunnya malah lemah. Dan juga tentunya kecanggihan teknologi itu sendiri membuat aku sebenarnya ada poin positif sama negatifnya juga nih Kak Ayu. Di antaranya positifnya tentunya aku kalau nyari materi nih, materi-materi seputar jurnal atau perkuliahan itu lebih mudah ya kan. Nggak mungkin ya kalau kemarin sempat datang ke beberapa perpustakaan atau mungkin tempat baca buku, kalau sekarang mungkin secara online. Yang kedua, tentunya kalau kita mengupload nih Scopus ya, tentang jurnal-jurnal ilmiah, karya ilmiah, itu lebih mudah ya. Dan juga tentunya kita bisa berkenalan juga nih dengan masyarakat-masyarakat. Tentunya kalau aku di Jakarta bisa kenalan sama teman-teman dari Kabupaten Sukoharjo, dan juga tentunya aku bisa sharing-sharing sama teman-teman yang sama-sama lagi belajar S3 baik di luar negeri dan juga di dalam negeri. Tentunya dengan adanya teknologi saat ini semakin berkembang pesat, harapannya Bapak Ibu, adik-adik semuanya juga sama-sama belajar untuk makin cakap digital, dan juga jangan lupa untuk belajar tentang kecanggihan teknologi itu sendiri.
Karena teman-teman semua nggak boleh malu atau nggak boleh jaim ya, atau mungkin kayak gengsi nih. Justru kita harus menunjukkan sama-sama belajar baik dengan orang tua dan juga teman-teman di sekolah kita. Seperti itu Kak Ayu. Iya, betul. Jadi memang kita harus terus mengasah ya, Bang, skill-skill dari apalagi literasi digital ini. Karena ternyata banyak hal yang belum kita tahu dan baru kita tahu setelah kita mengikuti webinar literasi digital ini gitu. Nah, kalau dari Bang Mauhid sendiri tadi kan mengatakan kalau dari dunia digital ini sebenarnya ada enak dan gak enaknya gitu ya. Ada tips nggak nih Bang buat rekan-rekan semuanya di sini dari Bang Mauhid sendiri nih yang mengatakan penggunaan internet ini ada enak dan gak enaknya. Ada nggak? Biar rekan-rekan semua yang ada di sini penggunaannya itu dalam proses belajar mengajar lebih maksimal seperti itu. Ada nggak? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ayu. Mungkin aku ada beberapa tips dan juga saran buat teman-teman semua di sini. Tentu yang pertama, teman-teman harus bikin jadwal. Kapan harus main games, kemudian sosial media, kemudian lihat-lihat aplikasi ya. Mungkin Bapak Ibu orang tua di rumah boleh nih dipantau anaknya, diingatkan, dibikin jadwal. Kapan harus belajar, menggunakan internet, gadget. Yang kedua, kalau bisa nih Bapak Ibu semuanya, kalau anaknya lagi ada tugas atau lagi ujian, jangan dibantuin. Soalnya aku lihat banyak banget nih Kak Ayu, aku lihat di lapangan, di masyarakat, anaknya lagi ujian, tugas, sebelahnya Bapak Ibunya juga main gadget, cari jawabannya. Nah, ini justru yang dikhawatirkan, jadi tidak original dengan jawaban-jawabannya. Anaknya tetap di depan kamera, tetap mengerjakan tugas, tapi sebelahnya ibunya membantu mencarikan jawaban, atau mungkin hal-hal kecil ya, jadi menghambat potensi anak gitu ya. Yang ketiga, tentunya adik-adik semua di sini, Bapak Ibu juga mungkin lagi bekerja, jangan suka copy paste. Nah, sering banget nih saya lihat orang-orang suka copy paste. Oke dah, tinggal di copy aja aman. Tapi ingat, kalau kita terbiasa atau sudah terbiasa dengan copy paste, kita nggak tahu tuh materinya seperti apa, informasi seperti apa. Takutnya kita malah salah dan jadi korban hoax nih. Dan juga tentunya Bapak Ibu ketika membaca sesuatu harus tahu sumbernya dari mana, agar kita semua tidak menjadi korban berita bohong atau menjadi oknum-oknum yang memprovokasi orang-orang. Nah, ini sangat bahaya. Kalau kita sudah nggak sengaja ikut menyebarluaskan, kita jadi memiliki image yang ternyata Kak Mauhid tidak suka menyebarkan berita hoax atau tidak baca dulu. Jadi kredibilitas kita sebagai orang tua, pengajar atau guru jadi dipertanyakan gitu, kok bisa sih tidak membaca atau tentang literasi digital itu sendiri. Seperti itu Kak Ayu. Oke, nah itu dia tips-tips dari Bang Mauhid. Tapi memang benar ya, jadi memang suka kadang-kadang ini pun terjadi di keluargaku yang anaknya ngerjain tapi ibunya tuh yang sibuk juga mencari kunci jawaban, dan itu sebenarnya harusnya kita mengajarkan anaknya tuh dengan ayo coba diperhatikan atau sebagainya seperti itu ya. Dan tadi Bang Mauhid menjelaskan tips-tipsnya gimana kita bisa memaksimalkan si literasi digital ini untuk meningkatkan kapasitas guru ataupun siswanya itu sendiri. Oke, terakhir nih Bang Mauhid, boleh nggak kasih harapan dan pesan deh untuk rekan-rekan semua yang ada di sini untuk bisa memaksimalkan si literasi digital ini? Oke, tentang adanya literasi digitalnya aku senang banget Kak Ayu. Ternyata hari ini tidak hanya siswa-siswi, Bapak Ibu guru, ternyata ada orang tua juga yang ikut serta nih. Justru aku berharap banyak lagi nih orang-orang di Kabupaten Sukoharjo untuk sama-sama ikut kegiatan webinar yang gratis ini. Karena kita nggak tahu nih Bapak Ibu, 3-5 tahun ke depan akan ada kecanggihan apa lagi sih? Akan ada perkembangan zaman teknologi apa lagi sih? Karena saat ini aja sudah ada mobil listrik ya kan? Kita nggak tahu nih nanti jangan-jangan ada hal-hal lain yang ternyata menakjubkan yang kita bisa tertinggal kalau kita tidak sama-sama belajar. Dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya di sini, kita masih ada waktu nih untuk belajar bersama dengan anak-anak, murid dan juga lainnya. Nggak perlu malu atau bikin hal seru deh. Kalau bisa misalnya dengan orang tua atau anak dengan orang tua bikin konten yang seru dengan masyarakat sekitar ya kan, sehingga jadinya terlihat kebersamaan antar tetangga dan juganya Bhinneka Tunggal Ika terus terjaga dengan ada rasa silaturahmi di lingkungan masing-masing. Terakhir aku mau pantun nih Kak Ayu ya buat teman-teman dari Kabupaten Sukoharjo. Baik, siap. Oke, siap ya buat pantunnya. Pergi ke pasar, makan bubur kacang hijau. Nah, pulangnya beli buah pepaya. Selamat sore teman-teman Sukoharjo. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wah, luar biasa sekali Bang Mauhid pantunnya. Dan tadi juga Bang Mauhid memberikan harapan-harapan kepada kita untuk terus bisa memaksimalkan literasi digital ini agar kita terus bisa beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi tentunya ya Bang Mauhid ya. Betul. Oke, Bang Mauhid.
Terima kasih banyak nih atas sharing-sharingnya, atas waktunya. Sama Kak Ayu. Oke, Bang Mo, semoga sehat-sehat dan terus bahagia biar kita ketemu di ruang digital ini ya Bang. Siap Kak Ayu, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman Sukoharjo dan para narasumber. Sampai bertemu lagi. Oke, selamat kembali beraktivitas Bang Mohwit. Baik, tadi kita telah berbincang-bincang dengan salah satu key opinion leader kita yang luar biasa sekali, yaitu Bang Mohwit, seorang akademisi S3 dan juga entrepreneur. Baik, sekarang saatnya sesi tanya jawab dan saya akan mengundang keempat narasumber kita kembali, yaitu ada Bapak Reza, Bapak Razi, Bapak Widodo, dan juga Bapak Teddy untuk bergabung kembali karena saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama, ini dari Handri Nervanto untuk Bapak Reza. Pertanyaannya, belakangan ini banyak konten-konten media sosial yang mengedepankan budaya Indonesia. Konten-konten tersebut bagus sekali. Bagaimana sekolah dapat turut serta dalam menunjang pembelajaran budaya Indonesia yang tidak hanya di kelas, namun juga dalam kehidupan sehari-hari selain melalui tugas-tugas sekolah. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Reza untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Kak Ayu atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga tadi saya lupa tadi Kak Status ya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget ya. Ini bagaimana kita semua terlibat untuk mengembangkan, menyosialisasikan begitu ya, terus mempromosikan budaya Indonesia yang selama ini sudah banyak orang yang kemudian sadar bahwa budaya kita tuh tidak kalah keren, tidak kalah bagus, tidak kalah baik dari budaya-budaya yang lain ya, budaya Korea, Jepang begitu, Thailand manapun sama gitu. Nah, bagaimana cara kemudian sekolah turut serta begitu ya? Ini menjadi tantangan bagi kami nih ya, bagi para pendidik gitu, Kak saya di kampus dan Bapak Ibu guru di sekolah. Bagaimana kemudian kita bisa mewadahi kreativitas anak didik kita dalam bagaimana mereka membuat konten-konten yang ada nilai promosi budayanya begitu ya di dalam tadi sebenarnya dari gimana caranya selain tugas ya, salah satunya sebenarnya kita bisa saja justru membuat tugasnya begitu kan, dikreatifkan dengan dengan berbagai cara-cara agar anak-anak tuh sebenarnya ketika mengerjakan tugas terasa lebih menyenangkan begitu ya. Coba kamu sekarang buat tugas sesuai dengan tema apa atau dengan sesuai dengan mata pelajaran apa, tetapi di dalamnya kemudian ada nilai-nilai budaya dan itu harus disosialisasikan misalnya di dalam di dalam platform-platform yang ada. Misalnya membuat tugas, dulu saya pernah minta mahasiswa saya membuat tugas-tugas itu selalu di-share di Instagram begitu biar orang-orang tuh tahu begitu. Misalnya saya selalu bikin mahasiswa tuh, coba kalian bikin social campaign begitu ya, ada masalah apa di masyarakat, dipotret, kasih solusi, terus di-share di Instagram. Itu kan salah satu cara begitu ya agar mereka tuh memanfaatkan perangkat digitalnya, nilai sekolahnya juga atau nilai dari kampusnya juga dapat begitu kan, having fun-nya juga dapat begitu. Dan tadi terakhir promosi budaya Indonesia juga tetap berjalan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Kak Ayu. Silakan saya kembalikan ke Kak Ayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Reza atas jawabannya. Dan selanjutnya ini pertanyaan untuk Bapak Razi dari Alpina Putri. Pertanyaannya, saat ini teknologi digital digunakan oleh semua kalangan termasuk siswa untuk belajar. Tetapi banyak siswa yang tidak mau membaca ataupun memahami sebuah video pembelajaran dan bergantung pada Google untuk mengerjakan tugasnya. Dan tak jarang pula ada siswa yang bermain game, media sosial, dan lain sebagainya dengan alasan belajar dan mengerjakan tugas. Akibatnya, banyak siswa menjadi kecanduan handphone. Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, silakan Bapak Razi untuk memberikan jawabannya. Oke, baik. Pada prinsipnya memang itu menjadi tantangan yang baru dan memang banyak menjadi kendala di penyelenggaraan belajar mengajar secara daring ini ya, bahwa tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ada yang sambil main game, ada yang sambil mencari instan Google segala macam. Memang betul di tingkat universitas pun saat ini memang menjadi kendala di mana banyak sangat mudah untuk mencari referensi atau bisa mencari alternatif jawaban dari Google yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya plagiasi dan penyalahgunaan cipta karya seseorang orang lain. Nah, kalau dalam konsep ini memang yang paling penting sebenarnya sekalipun memang dalam bentuk ataupun dalam bentuk gambar, anak zaman sekarang ini kan lebih suka hal yang instan, mudah dipahami dan cepat untuk dicerna. Mereka tidak suka baca teknis, baca full text segala macam, itu sudah pasti
tidak nyambung. Nah, menurut saya memang yang paling penting juga tadi kan sudah sempat saya jabarkan bagaimana beberapa aplikasi itu banyak yang menggabungkan kolaborasi antara kuis, game dan segala macam dengan pembelajaran. Saya yakin itu mungkin bisa jadi salah satu solusi, yang artinya kemaslah materi dalam bentuk kuis, kemaslah materi dalam bentuk yang lebih interaktif, yang lebih menarik, yang bisa memberikan fun dan kreativitas baru dalam pembelajaran. Termasuk juga dalam video, dalam pembacaan juga bisa dibuat, carilah video yang memang lebih instan. Saya pun secara personal kalau videonya kelamaan kurang asik gitu, kurang menarik untuk dicerna, bosen lah bahasa lainnya. Jadi bisa dipilih materi-materi yang memang memenuhi kebutuhan anak-anak zaman sekarang tuh, yaitu sukanya instan, cepat, tidak ribet, efisien, efektif, dan menarik. Kalau tidak menarik ya pada akhirnya bosan. Makanya lagi-lagi saya tekankan di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi aplikasi edukatif, situs-situs edukatif yang bisa menjadi sarana, prasarana atau tools daripada pembelajaran yang lebih menarik, kayak kuis, kayak Kahoot misalnya, Kahoot atau apa tuh namanya, saya lupa, Medium atau apa gitu. Itu juga bisa digunakan untuk kuis yang lebih menarik, dan bisa juga ujian dari situ juga akan lebih menarik karena sangat interaktif dan kreatif tampilan. Kurang lebih itu mungkin Mbak, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dan semoga pertanyaan tadi terjawab. Selanjutnya ini pertanyaan dari Lia Septianingrum untuk Bapak Widodo. Pertanyaannya, menarik sekali Bapak 10 kompetensi literasi digital Javelidi. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menerapkan ke peserta didik agar mereka paham, dan bagaimana kalau kita menyasar ke orang tua juga, orang tua anak-anak, agar tertarik belajar dan membantu menjelaskan ke anak-anak tentang 10 kompetensi literasi digital. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Widodo untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih kepada dari Lia yang telah memberikan pertanyaan yang baik sekali tentang kompetensi dari beberapa aspek literasi digital, yang mana beberapa tidak hanya pada murid atau anak, tapi gimana orang tua itu bisa tertarik. Karena ini memang menjadi tantangan kita semua, bahwa di era pandemi yang mana pembelajaran digital melalui daring itu memerlukan suatu kecakapan digital yang variatif, sehingga para peserta didik kita itu bisa happy, well-being, ya senang, tidak bosan. Kemudian juga orang tua kalau melihat anaknya itu senang belajar, maka orang tua juga tertarik. Apa yang anak itu pelajari kok bisa happy, bisa semangat, bisa katakanlah rajin belajar. Ya, ini tantangan bagi kita semua, terutama pada guru, supaya bisa menciptakan, membentuk suatu materi-materi yang menarik, materi daring, tidak hanya berupa tulisan, tidak hanya berupa gambar, tapi juga dibuat multimedia, ada suara, ada video. Maksud videonya tadi ada yang menyarankan jangan terlalu panjang, bisa dibuat sendiri dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah memiliki kecakapan atau kompetensi yang lebih bagus. Misalnya di MGMB Bahasa Inggris, SMP Kampus Bandia itu sudah terbentuk namanya tim daring. Tim daring itu melibatkan beberapa pengurus MGMB dan juga para guru ya dengan sukarela dan mampu untuk membuat, mendesain materi daring dan juga aplikasinya sehingga para murid tertarik. Kalau murid tertarik, sehingga orang tua pun diharapkan bisa tertarik. Nah, itu salah satunya yang membentuk, menggerakkan, memberdayakan teman-teman kita di suatu mapel, sehingga bisa membuat, menciptakan aplikasi materi daring yang bervariatif dan menarik. Nah, terus dihubungkan dengan orang tua supaya menarik, ya otomatis kita menginformasikan atau mensosialisasikan pada orang tua secara berkala. Kita undang ke sekolah supaya
dikasih pemahaman, pengertian untuk ikut mengawasi persekolahan didik kita atau anak mereka supaya tetap semangat, aktif dalam menggunakan media digital supaya tidak disalahgunakan, supaya tidak kecanduan game, tidak mengakses hal yang bersifat negatif, misalnya bersifat rasis, radikal ataupun pornografi dan seterusnya. Nah, sehingga sosialisasi itu juga penting untuk orang tua agar dipahami bahwa penggunaan media digital itu perlu di masa pandemi untuk meningkatkan kesuksesan belajar mengajar. Sehingga kita satu saat juga perlu melakukan misalnya Zoom meeting dengan orang tua, tidak hanya di grup WA tapi juga Zoom meeting dengan orang tua membahas masalah padunya di satu kelas, diajak sharing bersama-sama. Terus orang tua pasti minat, diajak kasih solusi, gimana kabarnya anaknya, sudah belajar belum, ya aktivitas hari ini apa, jadi diundang dengan guru wali kelas, secara berkala melakukan meeting di satu kelas, sehingga tidak hanya murid tapi orang tuanya juga ikut tertarik. Itu beberapa real aplikasi yang mungkin sederhana, tidak hanya menggunakan WhatsApp tapi istilahnya Zoom meeting yang kita pakai bisa kita terapkan pada. Demikian Mbak Yu, semoga jawaban kami bisa terarah dan bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Sekian dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Widodo atas jawabannya. Dan selanjutnya, ini pertanyaan untuk Bapak Teddy dari Muhammad Fadolin. Pertanyaannya, penggunaan digital sekarang sudah semakin sering digunakan terutama di bidang pendidikan. Menurut Bapak, apakah perlu adanya penyesuaian kurikulum sekolah bagi siswa-siswi mengenai etika berliterasi digital dan penggunaannya terutama ketika melakukan kegiatan di media sosial seperti WhatsApp, guru, atau berkomunikasi dengan orang lain? Terima kasih. Baik, silakan Bapak Teddy untuk memberikan jawabannya. Mohon maaf Bapak, suaranya belum ter-unmute. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah. Terima kasih untuk Mas Muhammad Fadoli yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Sering kita berganti kurikulum, tetapi konteksnya sebenarnya hampir sama. Kita sebenarnya pada prosesnya saja. Jadi proses memperbaiki, kemudian menyelaraskan dan melanjutkan, itu yang penting. Nah, ketika kurikulum ada perubahan, itu akan membawa konsekuensi yang luar biasa. Jadi ketika kurikulum baru diterapkan, maka proses itu akan semakin lama dan kita sebagai generasi muda akan tertinggal kembali. Nah, kita tinggal menyelaraskan kembali, mengikuti apa yang sudah ada, karena di dalam pendidikan sebenarnya sudah ramuannya kan cukup banyak. Tinggal kita sebagai guru, kemudian siswa, dan cara kita menggunakan itu bagaimana, itu saja. Intinya, seberapa jauh pengetahuan kita, seberapa jauh yang akan kita gunakan, maka kurikulum tetap bagus digunakan, tetapi tidak perlu adanya perubahan. Saya kira itu jawabannya, tidak perlu kami panjang lebarkan, tetapi intinya bahwa kita menggunakan segala sesuatunya memang diperlukan kurikulum, tapi tidak perlu adanya kurikulum yang diubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Teddy atas jawabannya. Semoga pertanyaan tadi terjawab. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi hanya 4 pertanyaan saja yang mungkin saya sampaikan kepada keempat narasumber kita. Dan sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada keempat narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Reza, Bapak Razi, Bapak Widodo, dan juga Bapak Teddy. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat dan rekan-rekan semua di sini bisa memaksimalkan ruang digital dengan sebaik-baiknya dan tentunya makin cakap digital. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi jangan keluar dulu dari ruang digital ini karena saya mau mengingatkan
Silahkan follow Instagram @siberkreasi dan juga @siberkreasi.jatengdiy. Silahkan posting foto ataupun video webinar kita pada siang hari ini. Lalu juga tuliskan caption yang menarik dengan menceritakan hal apa saja yang sudah rekan-rekan dapatkan dari webinar kali ini. Karena nanti akan ada 5 postingan yang paling seru dan positif pastinya akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000 dan gunakan hashtag makin cakap digital. Wah, ini dia nih rekan-rekan semua yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Coba boleh dinyalakan video kameranya, kita berfoto bersama, boleh? Oke, saya tunggu. Nanti kita kasih letter L-nya untuk menandakan ini literasi digital, oke? Saya hitung ya. Siap? Sudah nyalakan video kamera semuanya? Oke, baik. Saya hitung. 1. Silakan kasih tangan L-nya. 2. Dan senyum yang lebar. 3. Cekrik. Oke, sekali lagi kasih jempolnya. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Cekrik. Oke. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan Kabupaten Sukoharjo atas antusiasnya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Dan saya juga mengingatkan lagi, pastikan rekan-rekan semua yang ada di sini sudah mendownload aplikasi Siberkreasi karena nanti akan ada banyak info menarik lainnya dan juga info kelas berikutnya. Dan buat rekan-rekan yang sudah hadir di sini, jangan lupa silakan download sertifikatnya yang linknya ada di kolom komentar dan tokennya bisa didapatkan dari email masing-masing. Wah, luar biasa sekali ya rekan-rekan sekalian. Kita dari siang sampai menjelang sore hari ini kita telah membahas tema yang luar biasa yaitu literasi digital sebagai upaya meningkatkan kapasitas guru dan siswa. Tentunya literasi digital ini bisa memberikan manfaat untuk kita dalam meningkatkan kapasitas kita sebagai guru ataupun siswa dan tentunya harus mempraktekkan 10 kompetensi literasi digital yang dijelaskan oleh Japelidi dan juga kita terus berhati-hati dalam memanfaatkan dunia digital karena banyak ancaman-ancaman yang mungkin bisa merugikan kita ataupun orang lain. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara dan saya Ayu Perwari undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan selama menemani rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan biar kita terus bisa sehat dan bertemu di ruang digital dan terus ikuti program literasi digital 2021 lainnya makin cakap digital. Saya Ayu Perwari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Ikuti untuk 500.000 talenta digital. Enggak otak mas. Digital. Oke. Nah, Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Cek dulu. Yakin saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu. Recording stopped.